Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang bersekutu, berkumpul dalam nama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dan biarlah kehadiran Tuhan mendatangkan berkat bagi kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan kita mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih, biarlah hari yang baru ini kami boleh jalani bersamamu di dalam pemeliharaan, perlindungan, dan penjagaan dan penyertaan-Mu. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati saat-saat yang indah dalam hidup kami bersamamu. Karena sungguh di dalam-Mu kami aman, di dekat-Mu kami tenang Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku
Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Besar setiamu, ajaib kasih karuniamu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur satu hari di pelantaran-Mu daripada di tempat lain. Sebab indah hadirat-Mu Tuhan. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita berlimpah. Ada ketenangan, ada ketenteraman dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, sebab aman di dalam-Mu Tuhan.
kuasa ada dalam hadirat-Mu. Sebab kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami tak dapat lari daripada-Mu. Karena dimanapun kami ada, di situ pun Engkau ada, Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan.
terus menikmati anugerah yang datangnya daripadamu, menikmati kasih yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami, menikmati indahnya hadirat-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati ketenangan dan ketentraman di sepanjang umur hidup kami. Sekalipun badai bergelora di sekeliling kami, sekalipun keadaan dunia tidak menentu hari-hari ini, sungguh kami nikmati hadirat-Mu melingkupi kami, memenuhi hidup kami. Sebab itu kami percaya kami senantiasa ada di hadapan. Kami koranteo di sepanjang umur hidup kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami membuka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon. Baik, selamat pagi teman-teman. Bersama di Karamdio, ya kan? Saya percaya semua kita dalam lindungan Tuhan. Memang hari-hari kita setiap hari ada pergumulan. Apapun pergumulan kita, tapi saya yakin pagi ini kita mendapat jawaban dari Tuhan. Jadi pergumulan, masalah bukan membuat kita jauh dari satu sama lain, tetapi masalah itu mendidik kita untuk semakin naik ke level yang lebih tinggi, ya. Supaya Tuhan mau kita semuanya adalah orang-orang yang selalu hidup dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Saat ini kita sudah sampai ke Efesus 2 ayat 11 sampai 22, di mana diberikan judulnya dipersatukan di dalam Kristus. Saya bacakan ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menambahkan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi ayat ini sangat menginspirasikan diri saya bahwa sesungguhnya dari ayat 11 sampai ke 13 itu jangan kita merasa kita hebat. Jangan ada keangkuhan dari di antara kita. Di sini Rasul Paulus melihat keadaan jemaat-jemaat di Efesus, ya kan, begitu angkuh, ya kan. Maka dia mengirim suratnya melalui Etikus kepada jemaat di Efesus bahwa sesungguhnya ya hidup ini harus kita orang Kristen itu jangan ada merasa diri yang paling baik, paling benar, ya kan, sehingga apa yang terjadi, ya kan, kita selalu terpisah, tercerai-berai karena apa? Keangkuhan. Demikian juga di gereja, ya kan, seperti gereja kita yang paling baik, orang lain salah, ya kan, kita yang paling benar, paling pintar, orang lain yang paling bodoh. Nah, di sini sebetulnya bukan nilai Kristus yang seperti itu yang harus kita tampilkan, tetapi kalau nilai Kristus yang kita tampilkan, kalau ada di antara kita yang kurang, kitalah yang lebih harus mengimbanginya. Kalau ada yang bodoh, kita yang harus mengajar mereka. Jadi tidak ada lagi ketimpangan, tidak ada lagi keangkuhan. Baik juga dengan rumah tangga kita, suami istri, tentunya di sini kita udah jadi satu. Kita tidak bisa lagi, ya kan, mengatakan istri kita sudah menyatakan bahwa golongan mereka, keturunan mereka adalah orang-orang yang tidak setara dengan kita. Nah, di sini saya banyak belajar merenungkan sesungguhnya kalau kita mau hidup lebih baik, ya kan, kitalah orang-orang yang harus ambil tanggung jawab. Bagaimana rumah tangga kita bisa menjadi aman, tentram, dan bahagia, itu terletak kepada sumbernya. Jadi di sini, ya kan, Rasul Paulus sangat mengingatkan kepada kita supaya apa? Supaya kita selalu hidup, ya kan, menampilkan Kristus. Ya, karena apa? Karena kalau tanpa Kristus yang ada, yang tampil adalah kesombongan kita. Jadi yang ayat ketiga 14, karena Dia lah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan dua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan kedua menjadi satu manusia di dalam dirinya, dan dengan mengadakan damai sejahtera. Nah, kita tahu Tuhan Yesus itu Dia yang luar biasa. Ya, di tengah-tengah perseteruan, di tengah-tengah kehidupan, Dia rela mati, ya kan, untuk menebus ya semua dosa kita. Dia datang yang menebus semua keangkuhan kita. Dia datang untuk mengangkat derajat kita yang rendah menjadi setara. Ya kan, saya lihat di sini ya, Dia datang membawa damai sejahtera. Ya kan, kita suka melihat kadang-kadang memang ya, inilah nama daging kita, manusianya kita, kadang-kadang kita suka merasa minder, ya kan, suka merasa dia bukannya kelasnya saya, dia bukan apa ya sejalan dengan saya. Saya juga harus belajar ya. Dulu saya juga merasakan ini bukan golongan yang harus saya ada di sana. Karena apa? Begitu kita mengatakan bukan golongan kita yang harus ada di sana, kita sudah membangun benteng. Kita sudah membangun tembok. Sedangkan mereka itu kadang-kadang butuh, ya kan, apa nilai-nilai yang harus kita garami mereka, kita terangi mereka. Kadang-kadang kita suka, itu orang-orang itu orang kafir semua, kenapa kita harus ke sana dan begini. Nah, sekarang saya berpikir, itu firman tidak akan sampai kepada mereka. Tuhan tidak akan dinyatakan kepada mereka kalau kita tidak mau belajar, memahami, dan kita masuk ke sana untuk mereka mengetahui
begini loh kalau kami orang Kristen, begini kami orang yang sudah mengenal kebenaran Kristus, ya kan? Kita harus garami mereka sehingga mereka merasakan, ya kan? Oh iya ya, berbeda. Kita bukan hanya mengatakan dengan pembicaraan, kita melalui pembicaraan itu juga tidak salah. Tetapi yang lebih, bagaimana kita menunjukkan bahwa sikap hidup kita, bahwa Kristus itu nyata. Ya, kita jangan saling menjelekkan, kita jangan saling membuat orang lain menjadi kecil, ya kan? Nah, tapi bagaimana, ya kan? Yesus sudah hadir, datang dan mati untuk kita di kayu salib. Dia menghancurkan semua tembok-tembok pembatas keegoan kita untuk kita menjadi semuanya setara. Ya, di sini saya dapat yaitu dia mati, ya kan, sebagai manusia membatalkan hukum Taurat, ya. Jadi kalau kita masih suka berpikir dengan hukum Taurat, kita tidak akan bisa menjadi air yang bisa masuk kemana-mana, ya kan? Kita tahu air itu mengalir meskipun kalau ada setitik lubang jarum aja dia akan menembus. Nah, demikianlah kasih Allah itu akan mengalir dan memasuki semua celah-celah yang kalau secara manusia mungkin kita bilang bah sulit ini. Tapi percayalah, kita tidak mengandalkan kemampuan kita, tapi kita harus mengandalkan nilai Kristus. Ya kan, Tuhan sudah mati untuk menebus kita dan membawa damai sejahtera. Lantas yang ke-16, dan untuk mendamaikan kedua di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persoalan dan salib. Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi Tuhan itu tentunya selalu, ya kan, ingin, ya kan, membuat suasana menjadi damai sejahtera. Ada kesukaan, ya, tetapi kadang-kadang kenapa kita tidak mendapat damai sejahtera itu di rumah kita, baik pun di lingkungan kita. Sebetulnya bukan orang lain yang salah. Ya, saya selalu merenungkan, saya selalu juga memberi pengarahan kepada staf saya. Kalau Anda menganggap orang lain yang salah, Anda yang salah. Karena tidak ada orang ingin berbuat salah, tapi kalau ada orang yang berbuat salah, kita yang respon benar. Bagaimana kita menghamiri, ya, meragikan nilai-nilai itu menjadi besar. Ya, tadinya kita tidak kelihatan seperti membuat roti, adonan yang kecil bisa ngembang, ya kan? Karena apa? Ada ragi Kristus di situ. Hidup kita juga harus seperti itu. Kita harus bagaimana menghamiri semua adonan itu dengan baik. Bukan kita menghamiri adonan yang jelek, ya kan? Ya, kalau orang-orang yang mengerti tentang roti tentunya dia mau bikin roti yang terbaik. Ya, roti yang terbaik adalah roti yang punya khasiat, yang punya manfaat bagi tubuh ini, ya. Tapi ada orang yang tidak mengerti bikin roti, yang penting bikin roti, yang penting ya jadi roti. Salah nggak? Nggak salah juga karena mereka belum tahu. Maka hidup ini seperti itu juga. Kita yang lebih tahu, lebih dulu tahu, kita harus menjadi apa? Menjadi orang-orang yang dipakai Yesus Kristus sebagai satu teladan buat mereka. Nah, di sini saya sangat terkesan bahwa ya ia datang memberitakan damai sejahtera, ya, yang jauh jadi menjadi dekat. Jadi kita ini sebenarnya orang yang tidak layak, tapi karena Kristus sudah mati, ya kan. Seperti di ayat-ayat mula, ya kan, bahwa mereka selalu mengatakan, oh kamu bukan warga Israel, ya kamu bukan keturunan orang-orang yang punya darah biru, ya kan. Tetapi oleh karena Kristus semua kita menjadi sempurna. 18, oleh karena dia kita kedua pihak dalam satu roh berjalan dan masuk kepada Bapa. Jadi terus terang aja, ya kan. Kalau kita ini bisa mengayomi, bisa menjadi berkat, disitulah kita boleh membawa orang menuju kepada Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-19 sampai ke-22 ini menceritakan bahwa
Bagaimana kalau kita sudah menjalankan dari awal-awal dari ayat 11 itu sampai ke ayat 18, 19 itu bahwa tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perselisihan. Karena apa? Karena di sini dijelaskan, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus yang anggota keluarga Allah. Jadi kita ini bukan lagi, tidak ada lagi rasanya perbedaan, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi tembok, tapi yang ada apa? Kita bukan orang asing lagi, tetapi kita satu di dalam Kristus. Kita sudah harus sama-sama menopang, ya kan? Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Nah inilah, kadang-kadang kita melihat ada banyak hal orang-orang yang sudah hidup dalam Tuhan juga memang terus terang aja iblis selalu mengincar, selalu mengaung-ngaung kita ya, mencari mangsa. Tetapi kalau kita ada Tuhan dan kita ada komunitas, disitulah kita bisa tersusun rapi. Tidak acak-acakan. Kalau acak-acakan kelihatan tidak rapi itu apa? Kita belum siap ya. Jadi saya sangat ya diberkati dengan ayat-ayat ini di mana ya kan semakin hari ya kan usia pun semakin bertambah. Satu cita-cita saya bagaimana saya bisa menghamiri keluarga saya terutama dengan istri dan anak-anak. Ada perjuangan, ada tantangan. Iya, harus. Ya kan Tuhan izinkan ya. Tantangan itu bagaimana? Kita jadi orang tua ini menjadi teladan kan. Jadi kita harus memberi mereka bagaimana. Jadi saya baru punya 3 anak, 2 yang sudah ada usaha ya. Tapi saya melihat ya kan di sini harus ada satu hati yang boleh menjadi hati Bapak yang luar biasa. Kalau enggak bisa. Ya kan? Kita ini tidak terlepas dari keseimbangan kita. Kadang-kadang ada yang bisa komunikasi enak, tapi yang tidak komunikasi diam-diam, nah itu yang menjadi buat kita salah satu masalah. Jadi saya begitu diberkati dengan firman ini, saya mau semua harus dipersatukan, ya kan? Kalau kita memang punya satu, ya kan, tujuan, kita mau dipersatukan, kita mau mempersatukan, ya kita harus rela, ya, rela berjuang, rela menjadi sampai keset kaki lah, ya. Kadang-kadang kita rasa ya kita orang tua, kamu tuh harus mengerti, tapi kadang-kadang masih juga mereka belum mengerti. Kita harus turun ke bawah dan bagaimana kita mengangkat mereka dan mereka pun akhirnya bisa mengetahui bahwa memang kalau ada nilai Kristus dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang menang. Demikian Her dan Bapak Ibu sekalian yang saya dapat, semoga teman-teman lain boleh membantu ya untuk melengkapi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ko Simon. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita satu hal yang harus benar-benar kita syukuri dalam hidup kita. Kita yang dulu jauh, tapi sekarang menjadi dekat, bahkan kita melekat dengan Bapa di dalam Kristus Yesus tentunya. Nah, dan kita bersyukur kasih yang dibuktikan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib itulah yang mempersatukan kita, yang dulunya berseteru, sekarang dipersatukan dengan Bapa, tinggal bersama, jalan bersama, hidup bersama. Nah, kasih yang sama, seperti yang bagian terakhir tadi Ko Simon katakan, biarlah itu juga mengikat kita. Mari setiap kita, memang berkali-kali saya katakan, tidak ada satupun manusia yang sama, semua berbeda, bahkan mulai dari sidik jarinya pun, semua manusia berbeda, belum lagi foto karakternya, belum lagi berbeda secara gender, belum lagi berbeda secara latar belakang sosial, budaya, pendidikan. Tetapi mari kita fokus kepada kasih Kristus yang mempersatukan kita, jangan fokus kepada hal-hal yang membedakan kita. Ya, seperti poin yang pertama yang tadi Ko Simon sampaikan,
Jangan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Membedakan antara kelompok bersunat dan kelompok tak bersunat. Itu adalah hal-hal lahiriah. Jadi mari firman Tuhan mengingatkan kita dua hal paling tidak pagi hari ini disampaikan tadi oleh Simon. Yang pertama, kita bersyukur ada kasih Kristus di kayu salib, dibuktikan di kayu salib itu mempersatukan kita dengan Allah. Kita yang dulunya jauh sekarang menjadi dekat, bahkan melekat bersama dengan Allah. Nah, yang kedua, mari kita fokus pada kasih Kristus yang mempersatukan kita. Baik itu di rumah tangga kita, di komsel kita, di gereja, bahkan di dalam komunitas apapun di mana kita ada. Jangan fokus pada perbedaan. Karena kalau mau mencari perbedaan, nggak usah susah-susah cari. Pasti banyak sekali perbedaan. Tapi biarlah kasih Kristus menutupi segala kesalahan, kasih Kristus menutupi segala kekurangan seperti Paulus tulis kepada jemaat di Korintus dan 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat mulai. Mari hari-hari ini kita benar-benar mempraktekkan kasih Kristus supaya dunia melihat. Seperti doa Yesus kepada Bapa di Yohanes 17, biarlah engkau dan aku menjadi satu. Aku di dalam engkau, kata Yesus kepada Bapa, dan Bapa di dalam aku. Tujuannya apa? Supaya dunia melihat Bapa di dalam hidup kita. Melihat Kristus di dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui hal yang dapat dilihat secara nyata. Yaitu ketika suami istri hidup rukun. Orang tua hidupnya rukun sehati. Anggota komsel hidupnya rukun. Sehingga seperti firman Tuhan dalam Mazmur 133 katakan, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi mari renungkan dan praktekkan firman Tuhan ini, yaitu bersyukur buat salib Kristus, buat kasih-Nya yang mempersatukan kita, dan yang kedua, mari praktekkan kasih Kristus secara nyata. Mulai dari suami istri, orang tua anak, anggota komsel, gereja, bahkan dimanapun kita ada. Jangan fokus pada perbedaan, tapi fokuslah pada kasih Kristus yang mempersatukan kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah melakukan karamdio, Tuhan. Selalu di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hari. Ini ya Bapak, Engkau berikan kami kuasain pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati kami dengan firman-Mu, Tuhan. Sehingga kami sepanjang hari ini berjalan karena kekuatan dan hikmat pewahyuan daripada-Mu saja ya Bapa. Ajar kami selalu melekat kepada-Mu Tuhan, dan selalu mengandalkan Kau ya Bapa. Dan kami berdoa juga untuk Pak Simon ya Bapa, yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati Pak Simon selalu Tuhan, memberikan hikmat, akal budi, pewahyuan terus Tuhan, sehingga semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Biarlah Indonesia ini selalu Engkau sertain Tuhan, Kau berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, segenap aparatur negara Tuhan, sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Simon, silakan tutup dalam doa, Pak.
Kami selalu bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan setiap pagi Tuhan kami datang, kami mencari Engkau di kala kami belum melakukan aktivitas yang lain. Kami percaya Tuhan, semakin hari hidup kami semakin diperbaharui oleh firman-Mu dan menjadi kekuatan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan. Biarlah Engkau terlebih dahulu memberi kekuatan kesehatan kepada kami, supaya apapun yang kami lakukan, kami tahu itu datang daripada-Mu. Dan pagi ini kami mau terima berkat-Mu, Tuhan, daripada Allah Roh Kudus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.